Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita bisa misa di kapel tempat penampakan Bunda Maria di Fatima ini. Sungguh anugerah luar biasa bagi kita. Dan mari kita juga manfaatkan untuk meminta indulgensi jika sudah siap. Kalau sudah mengaku dosa, kita tinggal hari ini menerima komuni, lalu mendoakan intensi Bapa Suci. Ya, kemudian beberapa syarat lainnya nanti bisa dimintakan untuk indulgensi bagi diri kita sendiri ataupun orang lain yang sudah meninggal. Mari sekarang kita masuk ke Ekaristi ini, membawa serta ujub kita bagi kelancaran perjalanan ziarah kita sampai akhirnya nanti. Semoga Tuhan memberkati, menyertai, memberikan buah-buah yang kita harapkan dari peziarahan ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang boleh kami terima hingga hari ini, di mana kami bisa memulai perjalanan peziarahan kami di tempat ini. Berkatilah kami, dan biarlah sabda-Mu menyentuh hati kami, sehingga kami bisa senantiasa melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Ini semua kami mohon demi Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 16, 1-12, 15-16. Sarai istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku mendapat seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abram kepada Sarai. Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya sesuka hatimu. Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Maka malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya."
Lalu kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang itu akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan mendengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar ada perumpamaan, satunya orang yang seperti mendirikan rumah di atas batu, yang satu di atas pasir. Kalau kita pikirkan, Tuhan Yesus lebih senang kita jadi yang mana? Mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir? Di atas batu, jelas ya, karena tidak mudah roboh, kuat. Dan tadi landasannya apa? Yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Dan kita sudah teruji hari-hari ini, kita belum roboh, meskipun mengalami aneka macam hal di dalam perjalanan, ya sampai lagunya kemarin banyak perkara, mulai dari perang, kehilangan bagasi, lelah menunggu, tetapi saya melihat ternyata kita masih melaksanakan sabda Tuhan, kita
belum roboh, kita masih seperti yang diinginkan Tuhan, dan semoga nanti sampai akhir kita juga seperti rumah yang didirikan di atas batu karang yang kokoh. Tidak mudah roboh oleh karena permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, tidak mudah roboh oleh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita bersyukur atas berkat Tuhan itu, dan semoga kita ingat, oh ya, dulu waktu misa di Fatima, bacaannya ini, saya mau sampai akhir beriman pada Yesus, tidak akan pernah roboh. Saya mau seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Saya bukan rumah yang didirikan di atas pasir. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita, iman kita dikuatkan, perjalanan ziarah kita berbuah dan penuh berkah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selalu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, kepadamu kami persembahkan roti dan anggur ini, persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu yang menyelamatkan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami di tempat ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Tuhan. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Untuk intensi kita hari ini, mari mohon restu Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rezeki rohani yang boleh kami terima. Semoga dengan kekuatannya kami bisa Kau tuntun untuk sampai akhirnya nanti senantiasa melaksanakan kehendak-Mu, hingga akhirnya kami Kau persatukan dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kita semua yang hadir di sini, perjalanan pesiaran kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada